Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Isradil Mustamin. Di video kali ini kita akan membahas seri mata kuliah teori graf dengan pokok pembahasan sisi dan simpul pemotong pada graf. Nah, silakan siapkan catatannya dan simak videonya sampai selesai. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sisi dan simpul pemotong pada sebuah graf, kita tinjau terlebih dahulu tentang graf terhubung. Nah, di sini ada graf terhubung. Saya definisikan bahwa dua buah simpul, ya, misalkan di sini simpulnya adalah V1 dan simpul V2, disebut terhubung jika terdapat lintasan V1 ke V2. Nah, G disebut graf terhubung, ya, atau connective graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Kita bisa lihat, perhatikan contoh berikut. Ini adalah graf terhubung yang semua sisinya terhubung dengan simpul, ya. Kemudian graf terhubungnya seperti ini, ya. Ini kan simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, simpul 6, simpul 7, simpul 8. Nah, graf ini tidak terhubung karena tidak ada simpul. Misalkan di sini simpul 4 tidak terhubung dengan simpul 5, ya. Tidak ada lintasan antara simpul 4 ke 5 atau simpul 4 ke 6 atau simpul 4 ke 8. Makanya graf ini merupakan graf tak terhubung. Nah, kita lanjut, ya. Nah, sekarang kita akan membahas sisi pemotong atau cut edges. Nah, definisi daripada sisi pemotong. Konsep sisi pemotong dari sebuah graf yaitu sisi yang penghapusannya membuat graf tersebut menjadi tak terhubung. Nah, sebuah sisi pemotong pada graf G adalah sebuah sisi E, sedemikian sehingga omega G min E lebih dari sama dengan omega G. Artinya, banyaknya komponen G min E lebih dari sama dengan banyaknya komponen di G, dengan omega G ini sebagai banyaknya komponen dari G. Nah, kita lihat contoh berikut. Ini adalah beberapa graf terhubung A, B, C, dan D. Ya, ini adalah graf terhubung yang nantinya kita mau lihat yang manakah yang termaksud sisi pemotong. Nah, lanjutan dari contoh yang diberikan. Nah, ini ada sebuah graf A. Kemudian ada keterangannya di sini bahwa graf A dapat dibagi menjadi dua komponen dengan menghapus sebuah sisi VW atau Vx. Kita menyebut kedua penghapusan sisi ini menyebabkan graf menjadi tak terhubung. Nah, kita bisa lihat, perhatikan graf A ini. Ketika kita menghapus sebuah sisi, misalkan sisi VW, ya, itu menjadi graf itu tersebut tidak terhubung. Ataukah kita menghapus sisi Vx seperti contoh ini, menyebabkan graf tersebut tidak terhubung. Nah, inilah yang dimaksud dengan sisi pemotong pada graf. Nah, kemudian contoh yang lain. Nah, ini adalah graf B. Graf B juga menjadi tidak terhubung dengan menghapus sebuah sisi VW, ya. Jadi VW ini adalah merupakan sisi pemotong pada sebuah graf, sehingga graf tersebut menjadi tidak terhubung. Nah, contoh lain yang diberikan seperti gambar berikut, ya. Keterangannya bisa kita lihat bahwa yang pertama graf C. Graf C ini akan terhubung dengan menghapus sebuah sisi. Jadi kalau kita hapus sebuah sisi, satu saja sisi dari graf C ini, maka graf C itu masih tetap terhubung, ya. Namun, ia dapat menjadi tak terhubung dengan menghapus dua sisi. Misalnya kita hapus sisi W dan VW. Jadi kalau kita hapus sisi UW dan VW, maka grafnya akan menjadi
seperti ini. Jadi komponen dari graf C ini akan berubah ya menjadi graf seperti ini karena sisinya kita sudah hapus dua sisi, yakni sisi UW dan VW. Nah, selanjutnya kita bisa lihat graf D. Graf D ini menjadi tidak terhubung dengan menghapus dua buah sisi juga, yaitu sisi UV dan WX. Nah, dari graf D ini, maka komponen dari graf D yang sudah dihapus sisinya akan terbentuk graf seperti ini. Ya, makanya sebuah graf dalam hal ini, sisi pemotong pada sebuah graf itu kita bisa hapus dengan menghapus satu buah sisi, dua buah sisi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas simpul pemotong atau cut vertex. Nah, definisi daripada simpul pemotong yakni sebuah simpul pemotong pada sebuah graf yang jika dihapus membuat graf tersebut menjadi tak terhubung. Nah, ketika kita menghapus sebuah simpul, kita harus menghapus sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Artinya kalau kita menghapus satu buah simpul saja, otomatis sisi yang bersisian tersebut juga akan terhapus dengan simpul itu. Seperti pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar graf misalkan ya, dengan titik atau simpulnya di sini yakni V, maka ketika kita hapus simpul V ini, maka otomatis sisi yang bersisian dengan simpul tersebut itu juga akan terhapus seperti gambar ini. Ya. Maka inilah yang dimaksud dengan simpul pemotong. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh graf pada simpul pemotong, ya. Nah, misalkan ini graf A, graf B, dan graf C. Nah, keterangannya bisa kita lihat bahwa graf A dan B dapat menjadi tidak terhubung dengan menghapus sebuah simpul, misalnya V atau W. Jadi simpul V atau simpul W. Misalkan kita bisa perhatikan di graf A ini, di sini saya menghapus simpul W-nya, ya. Ketika saya menghapus simpul W-nya, maka sisi yang terhubung ke V dan ke U itu tidak ada lagi, ya. Nah, sehingga komponen dari graf A ini akan bentuknya seperti ini. Kemudian graf B, graf B ini misalkan di sini saya hapus simpul V-nya, ya. Maka simpul V-nya ini sudah tidak ada, ya. Tidak ada dan tidak terhubung lagi dengan simpul W-nya. Kemudian graf C. Graf C dapat menjadi tidak terhubung dengan menghapus sebuah simpul. Misalnya di sini saya menghapus simpul W. Ketika saya menghapus simpul W, maka komponennya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, itulah contoh yang termasuk dengan simpul pemotong pada graf. Nah, contoh lain, nah ini ya, graf D ini. Graf D tersebut tetap terhubung jika kita hanya menghapus sebuah simpul saja. Nah, coba kita perhatikan graf D ini. Graf D ini ketika kita hapus satu simpul saja, maka graf tersebut masih terhubung. Nah, keterangan selanjutnya, pada graf ini kita perlu menghapus dua buah simpul yang tidak bertetangga. Nah, misalnya simpul V dan simpul W yang tidak bertetangga, ya, V dan W, maka komponen dari graf D ini itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti itu contoh daripada simpul pemotong pada sebuah graf. Nah, terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan bisa dipahami dan dimengerti. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.